Oke, hai semuanya, selamat datang kembali di channel Kulutus. Dan di video kali ini gue akan mengulas alur cerita dari film Korea yang berjudul Oke lah, seperti apa cerita lengkapnya Wak? Tanpa berlila-lila, hayu atuh kita langsung aja bang berangkeun ke ceritanya Wak. Film ini diawali dengan memperlihatkannya 3 orang wanita muda yang sedang ngegosip bersama. 3 wanita tersebut bernama Unju, Yunji, dan Sikarin. Diceritakan mereka bertiga itu sahabatan dan tinggal bersama di sebuah apartemen. Saat itu mereka bertiga sedang menunggu kedatangan kakaknya si Unju yang akan tinggal bersama dengan mereka untuk sementara waktu. Selang waktu beberapa saat terdengar bel pintu rumah berbunyi. Unju pun kemudian pergi untuk membukakan pintunya. Dan ternyata itu adalah kakaknya yang sudah datang. Yang dimana kakaknya si Unju ini baru saja pulang setelah menjalani wajib militer selama beberapa hari. Kakaknya ini bernama Jae-hoon. Sementara itu Yunji dan Karin yang mendengar suara si Jae-hoon, mereka berdua pun langsung nyamperkan dan langsung menyambut hangat kedatangan si Jae-hoon. Mereka juga mempersilahkan si Jae-hoon untuk beristirahat di kamar. Beberapa waktu kemudian saat Jae-hoon sedang membereskan baju-bajunya di dalam kamar, tiba-tiba saja Karin masuk dengan membawakan segelas minuman untuk si Jae-hoon. Jae-hoon pun berterima kasih atas kebaikan si Karin. Namun dengan kampretnya, dia malah mencoba untuk menggoda si Jae-hoon dengan cara mengambil pakaian yang jatuh ke lantai. Sementara itu, Jae-hoon yang melihat keindahan belahan gunung kembarnya si Karin, dia pun nampaknya sudah kepincut dan mulai sagne. Setelah itu, Karin lalu berpamitan lagi keluar dan menyuruh si Jae-hoon untuk segera beristirahat. Di malam harinya, terlihat mereka berempat yang sedang makan malam bersama. Di sini, Yunji pun lalu merayu si Jae-hoon dengan cara menyuapinya makanan. Sementara itu, Karin pun tidak mau kalah dengan si Yunji. Dia pun juga melakukan hal yang sama kepada si Jae-hoon. Akan tetapi saat Yunji ingin menyuapi kembali, tiba-tiba saja si Jae-hoon tersedak karena banyaknya makanan dalam mulutnya. Di sini dapat kita simpulkan bahwa si Karin dan si Yunji bersaing untuk dapat memikat hatinya si Jae-hoon. Keesokan harinya saat si Jae-hoon ingin masuk ke kamar mandi, tanpa sengaja dia berpapasan dengan si Karin yang juga baru selesai mandi dan keluar dari dalam kamar mandi. Saat berada di dalam kamar mandi, Jae-hoon pun melihat pakaian dalamnya si Karin di tempat pakaian kotor. Dia pun mengambilnya dan setelah itu dia pun mulai berfantasi membayangkan kemolekan arsitektur tubuhnya si Karin. Di malam harinya terlihat mereka berempat yang sedang mabok-mabok ciu bersama. Beberapa saat kemudian si Jae-hoon pun mulai membayangkan si Karin dan si Yunji yang lagi berpose menggodanya. Singkatnya, karena kebanyakan minum, Unju pun berpamitan terlebih dahulu untuk beristirahat ke kamarnya. Sementara itu mereka bertiga pun lanjut minum-minum sampai si Yunji yang tepar duluan. Melihat hal itu, Karin pun mengantarkan si Yunji untuk beristirahat di kamarnya. Setelah itu, Karin lalu nyamperkan si Jae-hoon kembali. Dan sekarang tinggallah mereka berdua yang mabuk-mabuk ciu bersama. Di sini Karin pun mulai menggoda dan merayu si Jae-hoon untuk bermantap-mantap. Singkatnya, karena sudah tak tahan lagi, Karin pun mengajak si Jae-hoon ke dalam kamar dan pada akhirnya mereka pun melakukan wah. Keesokan paginya, Karin mencoba untuk ngomporin si Yunji dengan mengatakan bahwa dia sudah bermantap-mantap dengan si Jae-hoon tadi malam. Mendengar hal itu, Yunji pun menjadi geram dan kehel dengan hal tersebut. Dia lalu menghubungi pacarnya dan menyuruh untuk datang ke apartemen. Singkatnya, setelah pacarnya datang, tanpa berlila-lila dan banyak drama, mereka berdua pun langsung tancap di dalam kamar. Wah. Di malam harinya saat mereka sedang makan bersama, Unyu kemudian mengatakan kepada abangnya yaitu si Jae-hoon kalau besok pagi hingga malam dia tidak akan ada di rumah karena banyak sekali tugas yang harus dia selesaikan di kampus bersama si Karin. Sementara itu Karin pun mengajak si Yunji agar juga ikut bersama mereka. Akan tetapi si Yunji tidak mau karena besok dia akan bisa untuk berduaan dengan si Jae-hoon.
Keesokan paginya saat Unju dan si Karin sudah pergi ke kampus, Yoonji yang tinggal berduaan di apartemen pun langsung masuk ke kamarnya si Jaehoon dengan membawakannya segelas kopi hangat. Akan tetapi saat itu si Jaehoon masih tidur dengan keadaan memakai kolor boxer dan telanjang dada. Yoonji yang melihat mentimunnya si Jaehoon sedang berdiri dalam keadaan tidur, dia pun kemudian mencoba memberanikan diri untuk memegangnya. Namun tiba-tiba saja si Jaehoon terbangun dan kaget melihat si Yoonji yang berada di dalam kamarnya. Sementara itu Yoonji yang merasa ruas dan gugup langsung memberikan secangkir kopi kepada si Jaehoon. Dia juga mengalihkan rasa saltingnya dengan membereskan barang-barang si Jaehoon di lantai dengan posisi yang sangat menggoda. Karena si Jaehoon sudah tidak bisa menahannya lagi, dia pun langsung menggenjot si Yoonji. Wah, dan pada akhirnya mereka berdua pun wah. Beberapa hari kemudian, Jaehoon pun berpamitan kepada adiknya. Dan dia juga sangat berterima kasih kepada si Yoonji dan si Karin karena telah diizinkan tinggal bersama untuk sementara waktu. Apalagi dia sudah dikasih jatah mantap-mantap. Setelah itu, kemudian film kampret pun tamat. Oke, wah itu dia untuk alur cerita dari film kampret kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Nah, jika kalian ingin merequest atau memberikan sekedar saran tentang film apa selanjutnya, silahkan kalian tulis di kolom komentar. Wah, jangan lupa like, comment, subscribe, dan juga aktifkan notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel Kukulutus yang kita cintai ini. Oke lah, gue rasa cukup. See you next time and bye-bye. I'm on my own, broken alone. I feel the rain crashing down all around this empty town. I'm searching for the lost and found, but you don't care, you're unaware. Keep moving like the scars aren't even there. It's in the air like a blazing flare.